40 hari aja. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisan. Doa itu aja Pak. Cobain zikir setiap ba'da subuh sampai sebelum terbit matahari. 40 hari aja. Itu kolbunya bercahaya itu Pak. Hidupnya akan lebih terasa bermakna. Tapi belum pernah nyoba kan? Nah itu masalahnya. 40 hari aja. Sayyidina Umar ada masalah 40 hari, 40 hari, 40 hari begitu. Nabi Muhammad SAW ketika beliau berkhalwat di Gua Hira beruzlah itu juga sama 40 hari. Nabi Yunus di perut ikan 40 hari. Nabi Adam sujud 40 hari. Semuanya 40 hari Pak. Maka hadisnya orang yang salat subuh ya, man shallal fajra, orang yang salat subuh, atau yang man shalla arba'ina sabahan, yang salat 40 kali subuh ma'al imam. Di riwayat Imam Tirmizi itu ada mendapatkan takbiratul ula, mendapatkan takbir pertamanya imam. Berarti dia bukan enggak terburu-buru ya. Maka setelah 40 hari, azharallahu ya nabi al-hikmah min qalbihi ala lisani. Allah akan pancarkan dari kolbunya ada hikmah, memancar dari kolbu, tumpah ruah lewat mulutnya. Coba Pak amalkan itu, coba sekali aja deh. Seumur hidup masa nggak mau nyoba ya. Oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau hidup sudah diringkas jadi 10 hari 10 hari setiap Ramadan. Kalau sanggup kita 40 hari itu kita udah bisa Pak. 4 kali Ramadan nggak perlu itikaf, nggak apa-apa ya. Efeknya hampir lebih dahsyat 40 hari itu. Tapi karena Nabi memberi rukhsah kepada umat, karena umatmu mau cari Lailatul Qadar mulu ya, maka dapatlah itu 10 hari. Jadi kata beliau Ibnu Athaillah Sekandari, ukhruj, keluarlah kamu dari sifat manusiamu, malas, ngantukan. Tapi hadir di sini ngantuk aja dapat berkah ya. Ketiduran dapat berkah insyaallah. Kenapa? Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Allah mengatakan Allahumma shalli alaih, ya malaikat ya, Allahumma shalli alaih. Setiap kali ada orang duduk di tempat sholatnya, maka malaikat berdoa Allahumma shalli alaih, ya Allah sampaikan salawat kepadanya, rahmati orang ini. Allahumma rahamhu, Allahumma firlahu, ya Allah rahmati dia, ampuni dia. Kita duduk aja Pak, maka enak tuh, tidur lagi taklim tuh enak. Didoain malaikat. Tapi yang bangun lebih enak lagi. Sifat basyariyah apa yang dikatakan di sini? An kulli wasfin mutanaqidin li'ubudiyatik. Semua sifat-sifat yang berlawanan dengan penghambaan diri kepada Allah. Males, lawannya apa? Rajin ibadah. Maka sifat males ini ya turunannya males, tidur. Nah, kalau anak kampus males ngapain? Nulis skripsi Pak. Nggak bisa fokus. Gimana mau fokus? Handphonenya main terus. Ini anak-anak kampus nih ya. Nggak bisa fokus. Kenapa? Karena main game terus, YouTube terus, akhirnya nggak bisa fokus. Mau S1, S2, S3 sama ya. Jangan dikira dosen-dosen yang lagi, kan dosen-dosen itu disuruh kuliah sekarang untuk S3, itu juga kecanduan main handphonenya lebih dahsyat daripada anak S1. Pas masuk kelas kayaknya paling bijak gitu ya, ngata-ngatain mahasiswanya biar nulis skripsi, disertasinya nggak beres.
sama aja bohong ya. Tapi lumayan, S1 udah lewat ya, lumayan kan. Supaya apa? Supaya apa kita melawan sifat-sifat yang berlawanan dengan ubudiyah itu? Linida'il haqqi mujiban, supaya kita mampu menjawab panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap sepertiga malam terakhir itu ada hadis yanzilu rabbuna, Allah turun. Jangan usah dibayangin Allah turun, karena Allah bukan benda ya. Allah bukan benda, jadi nggak usah dibayangin. Lalu Allah berfirman, adakah yang bertobat, aku akan terima. Adakah yang minta hajatnya, aku akan tunaikan. Adakah yang minta perlindungan, aku akan beri. Jadi nggak usah ke dukun, Pak ya. Dukun tertinggi itu ya sepertiga malam terakhir itu. Nggak usah jauh-jauh. Cuma karena kita tidak mau mengikuti jalur ini, maka kita menjadi budak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min hadratihi qariba, dan kehadirannya Allah terasa dekat. Kenapa sepertiga malam terakhir itu spesial? Karena di saat itu tidak ada gelombang suara dari yang lain. Orang nggak tertarik, Pak, mau buka handphone, kecuali yang lagi riya. Tahajud yuk, dalam hatinya tuh terbersit tuh. Terbersit, coba aja cek sendiri ya. Ayo bangun tahajud. Itu setan ngomong, Pak, karena setan ada dalam diri kita. Ayo bangunin orang biar kelihatan kalau kamu udah bangun. Terbersit tuh, hati-hati. Ya, maka sebelum pasang-pasang status baca ta'awuz dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung dari setan yang terkutuk. Baru Pak bangunin orang. Main bangunin aja ya. Belum juga sholat, baru bangun doang ya. Nah, ini saya lihat di grup-grup WA lagi ramai itu, Pak ya, terutama yang baru-baru gabung. Yang reuni-reuni ya, grup-grup macam-macam lah. Nah, setan masuk juga. Setan nggak bisa main WA, Pak, tapi bisa main WA kita. Bagian terakhir ya, aslu kulli ma'asiyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha 'anil nafs. Kenapa ada maksiat? Kenapa ada kelalaian? Kenapa ada kita ini mengikuti hawa nafsu? Apa jawaban beliau? Pokok penyebabnya adalah satu, ar-ridha 'anil nafs. Kita meridhoi kehendak diri, kehendak nafs, hawa nafsu. Contohnya nih, kalau melihat yang bening-bening itu nafs bukan? Benar ya? Kita membiarkan mata kita terpapar, Pak. Ya sama aja, mau ustadz ke ustadz sama aja. Pendeta nggak pendeta sama, Pak. Biksu nggak biksu sama. Mau dia vegetarian, mau dia makan daging sama. Jadi jangan dikira orang vegetarian nafsunya rendah, enggak. Orang nggak bernafsu ya nggak makan. Ya nggak makan gimana tuh? Ya puasa terus sudah tiap hari. Tapi tunggu dulu, kalau puasanya puasa Daud, itu nafsunya masih bisa besar, Pak. Makanya Nabiullah Daud istrinya 100. Gundiknya kita nggak tahu berapa. Kan raja. Istri resminya berapa? 100. Budak-budaknya lebih banyak. Nabiullah Daud. Itu puasa Daud loh. Jadi beberapa kiai di Jawa itu menemukan ternyata obat kuat alami itu namanya puasa Daud. Jadi kalau cuma puasa Daud itu bukan melemahkan syahwat, justru syahwatnya tambah kenceng ntar. Nabi Daud karena tahu dia tambah kenceng, ini ya nikah lagi. Coba kita kan di Indonesia susah mau nikah lagi, Pak. Curhat curcol ya. Itu Pak Mirwan tuh yang curcol tuh, bukan saya ya.
Orang itu pikirnya gini, kalau kiai ya, ustadz kalau nikah lagi kan ustadz suci. Lah ustadz suci dari mana? Seharusnya ustadz lebih mampu menjaga syahwatnya. Justru itu salah. Imam Asyuti melihat kenapa ya para nabi ini banyak istri. Imam Asyuti mengatakan dalam syarah beliau dalam hadis Nasai, karena para nabi itu beban rohaninya berat, Pak. Dan pengalaman rohaninya jika itu datang, yang mampu menawar rasa itu cuma menikah. Nah, Nabi Muhammad itu seharusnya kan boleh nikah 100 Nabi Muhammad. Tapi beliau mendiskon dirinya sendiri. Seharusnya belum boleh menikah seperti Nabi Sulaiman 400 Pak istrinya Nabi Sulaiman. Hadisnya sahih itu. Ada di hadis sahih, ada di Bible. Jadi yang coba ngejek-ngejek Nabi Muhammad, kasih tahu aja, Solomon istrinya 400, guntingnya 600. Ya. Kenapa begitu? Karena ketika orang mendapatkan pengalaman rohani, itu namanya ahwal. Itu gejolak dalam dirinya, itu hanya bisa ditawar, bisa diredam cuma dengan menikah. Itu sebabnya para nabi itu istrinya banyak. Loh, kok begitu Ustaz? Ya, emang begitu, mau gimana lagi? Ini mohon maaf. Kenapa di surga yang disebut selalu hurul ain, al-hurul ain, hurul ain, bidadari, bidadari, bidadari. Mohon maaf ya. Kenapa? Ya bukan. Kalau Quran turun di Arab, ya bukan Pak. Quran turun di bumi, sama. Mau di Arab, mau di mana, sama. Amirun ditaruh gadis depan masih minat loh. Walaupun sudah umur berapa? 6-7 masih minat itu. Tuh tandanya. Kalau kuat kan nggak tutup mata. Kenapa? Iming-imingan surga itu selalu bidadari. Syahwat kan urusannya. Kenapa ada orang jadi teroris, bunuh-bunuhin orang, ketika ditanya, ketika dia gagal, dijawab apa? Saya mau menikahi 72 bidadari. Kita cek hadisnya, hadis Imam Tirmizi, hadisnya sahih Pak. 72 urusan, mohon maaf, urusan syahwat doang dia harus bunuh seorang. Waras gitu? Nggak waras Pak. Maka kadang-kadang orang beragama kalau caranya tidak benar jadi nggak waras. Otaknya syahwat aja tuh ya, mikirin bidadari yang montok-montok gitu ya. Kenapa? Ternyata di surga itu nikmat paling tinggi itu memandang Allah. Satarawna rabbakum kama tarawna syamsa bila sahab, kama tarawna al-qamar fi lailatul badr. Kamu akan memandang Allah nanti di surga seperti memandang matahari tanpa ada awan, memandang rembulan di bulan purnama, di malam bulan purnama. Dan itu memandangnya lebih nikmat dari semua nikmat seksual. Kita pengen ngurusin mata aja harus kena macet dulu di puncak. Enggak. Sekarang diam-diam tuh orang ke puncak. Ya biar enggak di swab. Enggak antigen. Benar enggak? Diam-diam mau ngurusin mata ini doang. Jadi mata ini senang yang indah, dan Allah itu maha indah. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Keindahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diakses oleh sembarang orang, apalagi yang berharap dapat nikmat syahwat doang di dunia, di akhirat. Maka surga itu ada surga namanya jannatur ru'yah, surga memandang. Itu yang Nabi sebut tadi. Ada jannatus syahwat, jannah surga syahwat. Setiap masa, setiap satu hari, harinya surga berapa hari kita? Alfasanah, 1000 tahun.
1000 tahun kita baru 1 hari di Firdaus, surga paling tinggi Pak. Itu mereka setiap hari mampu melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diizinin sekali. Tapi yang di bawah Firdaus, kalau tadi sekali sehari surga, mungkin mereka sekali setahunnya surga. Kalau sekali setahunnya surga, dihitung aja Pak, berapa ribu itu. Anggaplah sekali 1000 tahun mereka baru bisa melihat Allah, dan Allah memperlihatkan dirinya sekali. Ketika Allah tidak memperlihatkan dirinya, apa yang terjadi? Mereka mempunyai rasa rindu melihat Allah, musyfiqun, ya, rasa takut plus rindu. Rindu agak. Ini murid aja kalau sama guru bisa rindu. Jadi kita punya teman itu pengen sekali ketemu, nggak tahan dia mau ketemu Pak. Ada, ya, pengen ketemu gurunya. Oh, kadang jauh-jauh dari mana dia datang. Makanya guru-guru kita, kiai-kiai kita itu, dia punya pesantren di pelosok, muridnya dari mana-mana. Itu kerendian murid kepada guru, apalagi Tuhannya guru. Itu lebih dahsyat Pak. Apa yang bisa menawar itu, yang bisa meredam itu semua gejolak itu? Itu hanya nikmat syahwat. Maka dikasihlah 72 bidadari. Itu mah kecil Pak, terlalu sedikit 72 itu. Ya mungkin ada yang dikasih 1000 ntar ya, kan asik tuh. Tapi bisa nggak menawarnya? Dia hanya sesaat. Makanya ahli surga itu nanti mencari ilmu ma'rifatullah lagi kalau dimasuk surga. Mumpung masih di dunia, cari Pak ilmu ma'rifatullah sekarang. Jangan cuma ilmu-ilmu zahir doang yang dicari. Cari ilmu ma'rifatullah. Saya lagi belajar zikir, zikir beda dengan ilmu ma'rifatullah. Zikir itu cara mendekat. Kalau ma'rifat itu keilmuan, masuknya ke alam rohani. Nah, cari ilmu itu mumpung masih dunia. Tapi hati-hati, sekarang di YouTube banyak yang begitu, gak usah dipercaya, ya. Sekarang di YouTube tuh banyak yang ngaku-ngaku kajian-kajian ini, kajian Nur Muhammad, kajian, ada yang benar, ada yang enggak Pak, ya. Kajian rasa, ijazah zikir, ini di mana-mana. Ini bulan ini memang saya berkali-kali, karena kita dengar, kita lihat ada orang ngamalin ijazah zikir dalam YouTube, sekarang sudah menjadi gila. Nggak jelas Pak untuk ujungnya kemana. Ya, ada yang udah mati juga ada. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi orang waras lebih enak ya. Zikir kalau nggak ketemu sama gurunya nggak usah diamalin. Saya bisa download Ustaz, ya nggak usah, biarin itu. Harus ketemu gurunya, dapat ijazahnya. Kalau nggak usah diamalin, ya. Udah amalin aja yang dulu dapat. Gimana Pak Mirwan? Udah. Nah, kita tutup dengan kalimat setelahnya, ya. Wa aslu kulli ta'atin wa yaqzatin wa 'iffatin 'adamur ridha minka anha. Adapun ketaatan asalnya bukan pada ridho pada syahwat tadi, tapi kebalikan itu, tidak meridhoi syahwat kita. Jika sepertiga malam terakhir, jangan membiarkan diri tidur. Itu yang dimaksud tidak meridhoi syahwat tidur. Kita makan nih, enak, cukup 1 kali nambah lah, jangan terus nambah lagi. Nah itu sudah mulai masuk deh itu. Jangan-jangan makannya nggak pakai basmalah ya. Nanti modus, Ustadz kasihan mubazir, lah itu lain cerita tuh ya. Mubazir kan teman setan, itu lain cerita ntar. Jadi Imam Nu'tailah memberikan oleh-oleh bagi kita supaya kita lebih mengenal diri, sehingga kenal Allah, maka ketahuilah aib diri. Keluarlah dari sifat-sifat manusiawi yang rendah, dan kita mengambil jalan rohani yang tinggi. Dan ditutup oleh beliau,
bahwa ketaatan dimulai dengan tidak meridhoi hawa nafsu, sedangkan kemaksiatan, kelalaian dimulai dari meridhoi hawa nafsu. Semoga Allah membimbing kita ke jalannya. Amin ya rabbal alamin. Man dhanna ayuftah lahu syai'un min ghairi hadhihi at-tariqah. Siapa yang mengira Allah akan buka jalan, Allah buka rahasia-rahasia jiwa, rahasia-rahasia kalbu, rahasia-rahasia ruh kepadanya tanpa melewati jalur tariqah ini, yaitu bermujahadah, melawan diri kita sendiri, ya, fahuwa fi ghalat, maka orang ini dalam ghalat, dalam kekeliruan. Jadi orang yang mengira bahwa bisa menjadi wali Allah itu cukup dengan ngerokok-ngerokok, ya, terus ngomong ngelantur-ngelantur, ngopi-ngopi, ngomongin cerita-cerita wali, nggak mungkin. Dia mesti ada mujahadah, ada mujahadahnya. Ya. Kita nggak mengharamkan rokok, Pak, tapi saya tidak merokok, ya. Saya banyak punya guru yang merokok. Kita bilang hukum rokok haram, dia punya 1000 dalil. Maka saya cukup mengatakan, baik, Sayyidi, ya, iya sudah. Tapi ilmu ini, ilmu mujahadah, maka mujahadah ini dapat dibagi. Ada mujahadah hissiyah, mujahadah fisik. Mujahadah fisik itu, Bapak pengen ototnya kekar, ngapain? Fitness, workout. Itu bisa sesekali atau harus rutin? Lebih efektif dengan punya trainer, punya guru, atau sendiri-sendiri? Berguru. Ini kata kunci, Pak. Kata kuncinya 2 di situ. Rutin, punya instruktur. Benar. Jika ingin membentuk six pack, oh keren kan six pack? Antum ini six pack tapi dari samping, belendung. Ingin bentuk otot di sini, angka 8. Harus ngapain? Disiplin, istiqomah, punya instruktur. Masa dengan sombongnya orang ahli ilmu, ahli fikih, ahli katanya ahli hadis, ngomong apa? Saya nggak butuh mursyid. Sombongnya ente, ya. Ya. Orang mau baca kitab ada gurunya, nahwu shorof. Orang mau ototnya berisi ada instrukturnya. Orang mau jadi dokter ada dosennya, ada pembimbingnya, ada profesornya. Masa kalbunya, ruhnya mau mengenal Allah supaya terlatih, supaya ruhnya kuat, berotot juga ruhnya, kalbunya, jiwanya. Masa nggak punya guru? Sombong sekali. Benarlah kata Abu Yazid dan Junaid al-Baghdadi, orang yang tidak berguru pasti setan yang menyertainya. Kenapa dia sombong saat itu? Dia merasa nggak butuh guru. Ciri-ciri orang kalbunya mulai tawaduk, dia mau berguru. Gimana? Mau berguru? Jangan hanya berguru umum begini, Pak. Kita harus punya guru khusus. Kita datang ke majelisnya, ke pesantrennya, ke zawiyahnya, ke rumahnya, menakan wajangannya, ajaran zikirnya. Nah itu guru khusus. Kalau guru umum kan banyak di sini. Oh, setiap guru punya wejangan yang dahsyat. Ini beruntungnya jamaah MRBJ, ya. Setiap saat, ya, kena pandemi, dananya kurang banyak. Akhirnya cuma Jumat, ya, Jumat, Sabtu Minggu, ya salam, ya. Kayak gitu aja masih ramai itu, Pak, ya. Masih ada cekcok-cekcok tuh di belakang, ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jika mau mujahadah, ini ringkasan kitab ini, Pak, saya sebut. Ringkasan ini, antum baca di sini berbaris-baris, nggak punya baris, Pak, dia. Nggak ada harokatnya. Kita kasih aja nih ringkasan kitab ini apa? Bab ini. Jika ingin lolos mujahadah, cari guru.
tapi gurunya yang bersanad. Sanad itu macam-macam. Ahli hadis punya sanad hadis, ahli fikih punya sanad fikih. Sanad tuh nggak mesti tertulis. Yang penting dia bilang, aku berguru ke Kiai Fulan di pesantren ini. Cukup itu sanad. Ahli zikir, ahli kolbu, ahli rohani pun punya sanad, punya guru, punya silsilah. Di sini ada qiraati atau tilawati? Baik ngaji Quran. Iqra, tilawati. Tilawati ada sanadnya enggak? Ada Pak. Orang baca huruf ada sanadnya. Apalagi memahami isi huruf enggak punya sanad. Setan nama antum. Mau ditemenin setan? Ditandai kalau baru mulai sholat pikirannya kemana-mana Pak. Ya, zikir enggak pernah khusyuk. Sekalipun enggak Allah kasih. Karena ada kesombongan dalam dirinya. Taman-taman surga hanya bagi orang yang tawadhu. Taman-taman surga itu adalah zikir. Ya. Jadi yang kedua baru istiqomah. Istiqomah ini bisa diartikan disiplin. Yang kedua artinya amanah. Dapat ilmu diamalin, dapat ilmu dia jaga, dapat amanah setia. Itulah makna inti dari mujahadah. Setia enggak kepada Allah? Setiakah kepada Rasulullah? Setiakah kepada guru kita? Setia ini enggak, walaupun kita memandang ada yang tidak pantas di depan, kita tidak memandang rendah orangnya. Sekali murid mengatakan buruk tentang gurunya, nuzi'at anhul barakah, maka keberkahan dicabut darinya. Maka saya tutup dengan kalam terakhir di sini. Apa kata beliau? Man lam yakun lahu fi bidayatihi qaumah, lam yakun lahu fi nihayatihi jalsah. Orang yang tidak ada di awalnya kedisiplinan berguru dan beramal belajar, disiplin. Berguru, beramal, belajar. Maka dia tidak akan sanggup bermakom, berjalsah, berhadap-hadapan istiqomah di hadapan Allah di akhir hayatnya. Husnul khotimah namanya. Maka orang ini bingung karena banyak amal dikasih orang. Kadang berguru ke sini, ceramah ini, ceramah itu. Akhir bingung, saya mau mulai amal dari mana ini? Karena setiap malam ada penceramah di MRBJ. Kecuali masa pandemi, bingung. Ustadz ini ngajarin zikir A, Ustadz ini ngajarin zikir B. Tapi kalau antum sekali antum punya mursyid, langsung hilang semua syak itu. Ya tanya kepada orang yang sudah bermursyid, hilang Pak. Guru kita boleh banyak, tapi mursyid gak usah banyak-banyak, 1-2 cukup. Mursyid itu guide, mentor rohani kita. Kalau mentor 2 berkelahi Pak dia. Tapi kalau ahli wejangan boleh banyak. Nah, silakan istikharah, cari siapa guru kita. Nih jalannya. Ya, udah istikharah belum cari guru? Oh, cuma cari jodoh sama cari kerja doang. Ya. Jodoh itu cuma di dunia, Pak. Jodoh berguru sampai kiamat kita mencarinya. Nanti antum waktu dibangkitkan Allah di akhirat kelak di padang mahsyar, yang pertama dicari bukan anak istri, guru. Sahabat Nabi karena gurunya Nabi Muhammad, beruntung nyari Nabi Muhammad. Ada orang yang bingung, yaudah cari kong kita, yang kong awal siapa? Nabi Adam. Itu nyari siapa? Semoga namanya termasuk daftar murid, daftar umat. Nah, kita kalau sudah punya sanad sama guru, setia sama guru, kita enak Pak, ada garansinya. Nah, inilah yang disebut orang-orang yang masuk surga 70.000 tanpa dihisap, tanpa diazab. 70.000 itu gandeng 70.000. Kita walaupun nggak masuk 70.000 nggak apa-apa, tapi masuk baris keduanya, ketiganya kayak ditarik. Udah mau ngesot-ngesot ke neraka, ditarik sama dia. Amin ya rabbal alamin. Ya. Isyanya udah mau dekat, Pak. Baik. Lalu beliau mengatakan apa? Al-harakatu barakatun.
orang yang mau bergerak mencari guru, orang yang mau bergerak istiqomah, barakah. Harakatuz zawahir tujibu barakatis sarair. Ini kalimat paling inti di malam ini. Orang yang mau bergerak, beramal secara zahir, maka Allah berkahi dia secara sarair, batinnya. Maka kalau kita kunjungi guru yang hidup, bertambah ilmu. Kunjungi guru yang sudah wafat, bertambah ibrah, kebijaksanaan. Kunjungi guru yang ahli ma'rifat, bertambah pengenalan kepada Allah. Kunjungi guru yang sudah wafat, bertambah kebijaksanaan di hadapan makhluk. Maka kalau Bapak Saudara yang karena Allah hati keras, ziarah kubur. Ziarah guru sama orang tua. Biasanya orang yang gak pernah ziarah itu kerasnya bukan main. Maka kalau antum ngaji kepada orang yang gak pernah ziarah kubur, habis ngaji dia, kekerasan kolbunya itu dipindahkan kepada kita. Mau berguru sama orang begitu. Nah, orang-orang ini suka menghujat, suka merendahkan, suka mengkufurkan, memfasikan, membid'ahkan. Kenapa? Karena mereka jauh dari kubur. Kita yang senang ziarah kubur disebut kuburiyun. Apa arti kuburiyun? Penyembah kubur. Terserah dia mau ngomong apa. Kita tidak pernah menyembah kubur. Kita hanya menyembah Allah, Rabbul kubur, Tuhan arwah-arwah yang ada di kubur. Kira-kira itu kajian kita malam ini. Semoga kita termasuk orang yang mujahadah, orang yang merawat dirinya dengan berlatih di masa awal, mencari guru, setia kepada guru, mulai menghidupkan malam-malamnya, pagi-paginya, lisannya, setiap gerak lisan, setiap langkah ketemu guru, itu keberkahan kepada ruh. Ya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Samiri itu ya dajjal, Pak. Jadi ada dajjal yang teri, ada dajjal yang kubro, yang asli itu. Itu Samiri. Sahabat-sahabat Nabi beberapa diizinkan oleh Rasulullah untuk bertemu. Bahkan ada yang dia lagi berlayar terdampar di satu pulau. Itu Tamim Ad-Dari ketemu dengan Dajjal As-Samiri. Pulau yang mana kita nggak tahu, Pak. Kan katanya pulau, bukan pulau seribu, apa segitiga Bermuda apa ya, wallahu alam, kita kan nggak ngerti, itu urusan Allah lah. Ya, jangan berspekulasi. Mungkin itu salah satu pulau-pulaunya, tapi itu bukan satu-satunya. Ya. Lalu ada dajjal yang artinya maknawi. Apa kata Nabi? Setelahku la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi. Tapi akan muncul salasuna dajjalun. Muncul 30 dajjal. Jadi Nabi kasih angka 30. Itu yang gede-gede itu, yang pokok-pokoknya aja, mulai dari Musailamah al-Kazzab, namanya Kazzab, Kazzab Dajjal sama artinya. Jadi Musailamah al-Kazzab itu ngaku dapat wahyu. Jadi ternyata nabi-nabi palsu ini juga dapat kasyaf dia, serta ada yang masuk ke dalam dirinya. Hati-hati, Pak, ya. Yang dapat bisikan-bisikan belum tentu dari Allah tuh ya, siapa tahu dari iblis ya. Karena tadi iblis Azazil ini punya ring satu tadi, sekitar 70-an ribu, itu datang kepada calon-calon wali, membisikkan kalam-kalam yang dulu iblis dapatkan sama saya masih menjadi malaikat, menjadi bagian dari malaikat. Jadi iblis itu mempunyai memori takdir. Itulah yang diceritakan kepada dajjal-dajjal teri itu. Makanya kalamnya pengikut-pengikut dajjal yang ini persis seperti yang terjadi. Dia bilang akan terjadi, ini kejadian, Pak.
karena itu memori lama yang dia dapatkan dari Azazil, gitu ya. Ya mirip-mirip kayak nabi, tapi nabi palsu, nabinya iblis. Wali, tapi bukan waliur rahman, tapi wali syaitan. Ya, jadi nggak usah kita membasminya pakai apa Pak? Karena dia masuk lewat intelektual, kita masuk lewat intelektual. Dia mau membongkar iman, maka kita pertahankan iman. Gak perlu kita bunuh Pak dia ya. Itu Pak Mirwan aja ngurus startup. Ya, tafadhol. Ada lagi? Ya, tafadhol. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Izin bertanya, mungkin ada kaitan juga dengan topik kita pagi ini, dan di beberapa ceramah Buya yang lain juga pernah disebutkan tentang panjang angan-angan. Itu apakah mudaratnya buat kita? Kemudian juga apa bedanya dengan cita-cita? Apakah boleh kita memiliki cita-cita seperti pengen punya kebun, punya apa, punya lain-lain lah gitu Pak? Mohon penjelasannya Pak, makasih. Iya betul. Ini kolbunya nanya ini Pak. Kita punya masalah dalam setiap diri kita, mau dia ustadz, jamaah, kiai, santri sama. Apa masalah kita? Tulul amal. Tul artinya panjang, amal. Amal itu bahasa Arab pakai hamzah. Secara harfiah artinya itu cita-cita. Secara harfiah. Tapi dalam bahasa Indonesia cita-cita beda dengan angan. Cita-cita itu sifatnya luhur, sedangkan angan-angan sifatnya belum tentu luhur. Luhur tinggi, mulia. Kapan angan-angan itu tidak menjadi angan-angan? Kalau dia dikaitkan dengan Allah. Contohnya nih, ya, saya pengen umroh, angan-angan. Beda nggak dengan saya berniat umroh? Itu beda. Kalau ingin umroh cuma bilang, dia Allah, orang umroh saya kok enak ya, gitu doang, nyesek di badan. Coba kalau bisa umroh, itu angan-angan namanya. Tapi kalau sudah namanya cita-cita, saya mulai nyicil. Karena cita-cita bahasa Indonesia itu sudah ada niat di dalamnya. Niat itu pasti karena Allah, itu bedanya. Jadi ketika dilibatkan Allah di dalamnya, dijadikan Allah sebagai tujuan akhir, maka angan-angan langsung berubah menjadi niat. Langsung berubah jadi niat Pak dia. Bapak niat, misalnya nih, ada di antara antum yang masih ngontrak misalnya, sedih gitu, ya Allah ngontrak saya, Allah kasihan anak-anak rumahnya kecil. Lalu kita berdoa, ya Allah saya ingin menunaikan kebutuhan anak istriku, tolong izinkan ya Allah. Lalu orangnya bekerja. Itu baru namanya niat. Kalau angan-angan gimana? Tidur aja Pak. Angan-angan aja. Kalau ada temannya beli rumah, nyesek aja. Orang nyicil rumah, oh nyicil doang, ngejek ya. Nyicil kan lebih cakep Pak daripada ngontrak. Kalau nyicil dia nyewa tapi berujung dengan kepemilikan, ya enggak? Kalau nyewa mau 1000 tahun nyewa tetap aja nyewa. Nah, itu beda orang berniat dengan orang berangan-angan. Dan tulul amal ini adanya di sini Pak, di fikrah. Sini dia. Ketika tidak dilibatkan kolbu, maka dia menjadi angan-angan. Dan biasanya bikin orangnya suka ngayal, suka melamun. Nah, beda dengan yang berniat. Kalau yang berniat, diamnya berpikir. Kalau yang angan-angan ini, diamnya melayang. Diamnya ngayal aja gak jelas. Kalau udah ngayal, setan masuk nggak? Masuk.
Tapi kalau berpikir, setan susah nembus. Jadi setan tuh gak bisa nembus orang mikir. Itu hebatnya. Gak perlu kita sakti untuk melawan setan, berpikir aja. Gak masuk Pak setan. Abu Bakar karena berpikirnya cepat, dia langsung tahu, kalau Muhammad yang ngomong saya percaya. Tuh fikirannya main, fikrahnya oke. Jadi fikrahnya salim. Jadi nggak tulul amal. Ya. Sayyidina Umar banyak nanya. Tapi setelah fikrahnya selesai, dia pertanyaannya sedikit. Nah ini dia. Jadi boleh nggak kita bercita-cita? Ya harus bercita-cita. Nah cita-cita ini kalau dalam bahasa Arab yang positif itu disebut himmah aliyah. Coba kalau nanti saya mapan, saya akan tahajud setiap malam. Ya, saya akan misalnya bagaimana? Kayak Pak Mirwan nih, jamaah setiap saat. Saya akan tahfiz Quran. Itu namanya cita-cita, himmah. Bahasa Arabnya himmah aliyah. Tapi coba cek Pak nanti, kalau dia sudah mapan, dia kerjakan nggak yang dia cita-citakan dulu? Maka di hikam nomor 2 itu disindir orang-orang yang tuh dulu punya cita-cita tinggi, setelah dia mendapatkan kesempatan itu, cita-citanya dia pinggirkan. Ini setan kan gak akan diem. Setelah semua cita-cita Bapak terwujudkan, maka dikirimlah handphone ke kita, dikirimlah TV online kepada kita. Apa yang terjadi? Kita bisa duduk di depan TV 2 jam, bisa di depan YouTube 2 jam, tapi tidak bisa zikir 2 jam, nggak bisa baca Quran 2 jam. Ini tanda-tanda kalau antum tuh perdaya semua. Sama, saya juga begitu. Ya, kena semua kita ya. Ya, saya juga kena Pak. Sama-sama kita perbaiki. Ya, ada lagi Pak, cukup? Cukup lah ya. Oh masih ada. Ini ahlul bait ini. Assalamualaikum Ustaz. Caranya 2 Pak. Satu berguru. Nanti guru itu kasih guidance, kamu amalkan ini. Karena kita percaya sama guru ini, kita tahan Pak 2 jam di depan mushaf. Itu satu. Yang kedua, kalau udah berguru, ilmui apa yang dia amalkan. Sahabat itu kenapa sanggup zikir dari ba'da subuh sampai zuhur? Itu mereka nggak beranjak, karena dia tahu rahasia zikir ba'da subuh sampai syuruk, apalagi lanjut gitu. Kayak weekend begini, katanya kalau sudah mapan pengen di masjid aja, ya kena corona Pak. Intinya masjid apa? Zikir toh. Intinya masjid baca Quran, intinya masjid taklim. Ini taklim bentar aja udah gelisah, ya kan? Udah syuruk nih. Ini cara setan nipu nih Pak. Hati-hati. Hati-hati di situ. Ya. Nah, tapi yang belum tahu ya nggak apa-apa. Lebih afdal ngaji apa sholat? Hah? Ngaji, beneran. Dulu Imam Malik lagi taklim, azan, kan beliau ngajarnya di Masjid Nabawi, azan Pak. Tiba-tiba ada seorang murid langsung dikemas tuh kitab-kitabnya, dimasukin ke kopernya lah kalau gitu sekarang. Lalu Imam Malik nanya, bro, ente mau kemana? Mau sholat sunat tuan guru. Apa kata Imam Malik? Oh gitu ya. Menurut kamu lebih afdol berilmu atau sholat sunat? Apa jawaban dia? Bingung juga dia Pak. Tapi dia pikir-pikir, iya ya, berilmu. Udah, gak jadi Pak, datar lagi kitabnya. Masih ingat ada dalil hadis bahwa Allah lebih suka kepada orang alim yang tidur daripada orang yang tidak berpengetahuan lagi sholat.
Karena orang yang nggak berpengetahuan sholat, dia merasa dirinya alim, dia merasa dirinya lebih mengerti, dia merasa dirinya suci dengan sholatnya. Coba Pak, kalau semua orang kayak tadi, wah syuruk nih pada sholat semua, saya ngomong sendiri dong. Kan kacau itu. Ini akibat ya, akibat kita nggak bisa melempatkan sesuatu pada tempatnya. Cuma 2 kali seminggu kok, sekarang udah dihapus kok yang pagi-pagi yang lain ya kan. Udahlah ya. 3 lagi. Udah Pak, kalau nggak ada nggak usah ditahan Pak. Jadi Bapak Saudara Allah, ini mohon maaf kalau ada yang tersinggung ya, silakan tersinggung. Kalau ada taklim, siapapun yang taklim, suka nggak suka, nyaman nggak nyaman, duduk aja. Antum dapat berkahnya lebih afdol dari 100 rakaat sholat kita Pak. Dalilnya ada di Sunan Ibnu Majah, hadisnya hasan. Dan Imam Syafi'i mengatakan begitu juga, aku mempelajari 1 bab ilmu lebih aku sukai daripada sholat 100 rakaat. Kalau di hadis Ibnu Majah 1000 rakaat. Itu sebenarnya angka-angka aja. Kalau wali Allah sholat karena dia sholat dengan ilmu, itu lebih afdol dari 1.000.000 rakaat yang orang awam. Itu kan angka-angka aja. Maksudnya gimana? Kalau orang berilmu, ya Allah pandang kalbunya Pak. Wah, kalbunya mau denger nih. Antum kalau mau dengar orang berarti sudah merendahkan kok akhir diri kan? Berarti waduh, Allah pandang Pak. Kalau udah nggak mau dengar orang, Allah pandang nggak sholat kita? Nggak dipandang sholat kita. Makanya kalau isya itu ya, kita kalau ta'lim ba'da maghrib sampai isya, kita lagi ngaji dia langsung sholat Pak, masuk. Dia nggak tahu adabnya. Ini kita kasih tahu adabnya. Kalau kita masuk ke satu masjid, orang lagi taklim, cukup istighfar, salawat, duduk. Istighfar, minta ampun, ya Allah saya masuk masjidmu tidak sholat. Kenapa? Ilmumu lagi ditebar. Kita minta izin, duduk langsung. Itu lebih afdol daripada sholat tahiyatul masjid di 100 masjid.